Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iin Rizvianita dari jurusan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen rantai pasok. Baik, akan saya mulai. Peranan teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Peranan teknologi informasi. Teknologi dan informasi merupakan dua hal yang berbeda yang di-combine menjadi satu untuk mendukung suatu proses. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang apa itu informasi. Informasi dalam rantai pasok ini merupakan dasar pelaksanaan proses rantai pasok, di mana informasi ini bertujuan untuk mengetahui permintaan pelanggan, jumlah material yang tersedia, jumlah dan jenis produk yang harus dibuat. Informasi juga merupakan dasar bagi manajer dalam mengambil keputusan. Berbagai informasi mengenai manufaktur, distribusi, retail, dan permintaan membuat manajer mampu membuat keputusan yang lebih baik. Informasi yang didapat selanjutnya akan diolah menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi sendiri merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui adanya informasi, menganalisis informasi, dan menggunakan untuk meningkatkan kinerja dalam rantai pasok. Ya, berikut adalah sedikit gambaran tentang arus informasi dalam rantai pasok. Bisa kita lihat dalam internal perusahaan ini ada berbagai departemen ya, seperti perencanaan, produksi, gudang distribusi, pemasaran penjualan, pengadaan, dan juga keuangan. Sedangkan di luar itu ada stakeholder lain atau pihak ketiga yaitu pemasok dan juga pelanggan. Arus informasi bisa dilihat seperti di gambar. Selanjutnya, karakteristik dari informasi sendiri itu ada 3. Yang pertama itu akurat, kedua tepat, kemudian yang ketiga itu dapat diakses pada saat yang dibutuhkan. Akurat. Akurat ini artinya harus menggambarkan kondisi yang sebenarnya agar manajer dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Sedangkan tepat itu maksudnya perusahaan harus benar-benar mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan sehingga tidak membuang-buang sumber daya untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memelihara informasi yang dibutuhkan. Dapat diakses pada saat dibutuhkan itu seringkali itu terjadi informasinya lengkap tapi tidak dapat diakses. Itu artinya percuma. Informasi yang akurat tidak dapat diakses itu tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, teknologi informasi ini merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui adanya informasi, menganalisis informasi, serta dapat menciptakan integrasi dan koordinasi pada rantai pasok. Penerapan teknologi informasi yang tepat ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai penunjang dalam keberhasilan sebuah perusahaan. Hal ini tuh terbukti bahwa perusahaan yang menerapkan teknologi informasi mampu memperoleh keuntungan yang lebih besar 40% dengan cara mengadopsi suatu teknologi guna memantapkan dan memastikan kecepatan informasi sampai pada level top manager. Tadi seperti kita ketahui ya, top manager ini bertugas untuk membuat suatu keputusan demi keuntungan atau berjalannya suatu perusahaan. Selanjutnya, tujuan teknologi informasi dalam rantai pasok ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama itu mengenai produk, di mana mengumpulkan informasi produk mulai dari produk sampai pengiriman, pembelian, penyediaan pola pandang bagi semua pihak dalam rantai pasok. Yang kedua itu terkait akses, menyediakan akses bagi seluruh data dan informasi yang ada di dalam sistem melalui satu titik kontak atau single point of contact. Ketiga itu mampu menganalisis, merencanakan, dan membuat trade-off berdasarkan informasi dari seluruh komponen dalam sebuah rantai pasok. Tujuan yang terakhir yaitu mampu berkolaborasi dengan partner untuk mengatasi ketidakpastian, antara lain melalui pembagian informasi dan mencapai optimalisasi global. Selanjutnya, kita akan membahas kerangka implementasi teknologi informasi dalam rantai pasok. Dalam kerangka implementasi teknologi informasi ini dibagi menjadi 2 hal, yaitu
infrastruktur teknologi informasi, dan juga komponen-komponen teknologi informasi sendiri. Infrastruktur teknologi informasi itu kita breakdown lagi menjadi 3, di mana ada sistem operasi, basis data, dan juga presentasi. Sedangkan komponen-komponennya juga kita bagi menjadi 3, yaitu ada enterprise resource planning, analytical tools, dan juga e-business. Oke, pertama kita akan bahas infrastruktur teknologi informasi sendiri, yang merupakan faktor kritis yang menentukan kesuksesan dari implementasi teknologi informasi itu sendiri dalam sebuah sistem, yang itu dinamakan sebagai sebuah infrastruktur. Mohon maaf tadi di sebelumnya ada 3, di sini kita akan menambahkan satu lagi yaitu aplikasi. Yang pertama sistem operasi dan jaringan, kedua basis data atau database, yang ketiga aplikasi, yang keempat presentasi. Pertama kita akan bahas tentang sistem operasi dan jaringan. Infrastruktur teknologi informasi ini membutuhkan perangkat lunak berupa program ya, dan dokumentasi untuk menjalankan sebuah komputer. Sistem operasinya itu yang sering kita kenal ada Windows, Unix, Linux, dan macOS, yang merupakan sekumpulan perangkat lunak yang mengatur penggunaan perangkat keras dan program aplikasi. Dalam perkembangannya, kita juga sering mengenal adanya LAN, WAN, ataupun konsep client server. Saat ini rantai pasok dan pelanggan beroperasi menggunakan internet yang menggunakan bentuk terdistribusi dari klien dan server atau jaringan dengan web browser, yaitu klien tersambung dengan sebuah web server. Sebuah virtual private network atau yang kita kenal dengan VPN itu merupakan metode transmisi berbasis internet yang murah dan aman dan memungkinkan komunikasi antar pengguna dengan rantai pasok. Yang kedua, yang tidak kalah penting yaitu harus ada database atau basis data. Database ini merupakan sebuah gudang data yang terstruktur untuk melayani kebutuhan tertentu. Database atau basis data ini membutuhkan suatu sistem manajemen basis data atau database management system atau kita singkat dengan DBMS, yang merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk mengoperasikan data, menyediakan mekanisme untuk menyimpan, memelihara, dan mengambil data pada medium fisik. Di mana kita tahu ya database itu untuk saat ini merupakan hal yang sangat krusial, karena dari database itu kita mampu menganalisis suatu tren atau menganalisis keinginan suatu pelanggan yang produk-produk yang mereka inginkan saat ini, atau produk-produk yang sedang dibutuhkan atau yang sering banget dilihat. Tipe-tipe database sendiri saya bagi menjadi 6 ya. Yang pertama itu ada operational database. Ini biasa digunakan untuk keperluan operasional perusahaan yang mampu menyimpan secara real time. Biasanya cocok untuk data dengan volume tinggi, contohnya untuk menyimpan data transaksi perusahaan seperti penjualan, pembelian, dan juga stok barang. Yang kedua itu ada relational database. Ini menggunakan tabel untuk menyimpan data. Biasanya dalam bentuk Excel ya, contohnya untuk menyimpan data pelanggan, karyawan, juga transaksi perusahaan. Yang ketiga ada data warehouse, ini biasa digunakan untuk menyimpan data dari berbagai sumber yang berbeda dan format yang terstruktur. Digunakan untuk keperluan analisis dan pelaporan, namun sifatnya tidak real time. Dapat menggabungkan berbagai sistem, contohnya penjualan, SDM, dan juga akuntansi. Tipe database yang keempat ini ada analytical database. Digunakan untuk keperluan analisis data, menyimpan data historis dan bersifat statis sehingga memudahkan analisis jangka panjang. Cocok untuk mendukung pengambilan keputusan, contohnya untuk membuat laporan keuangan atau analisis tren bisnis. Yang kelima ada distributed database. Ini akan menyimpan dan mengelola data di beberapa server, bukan hanya server pusat. Tujuannya yaitu memberikan akses data lebih cepat dari lokasi yang berbeda dengan minim risiko kehilangan data. Contohnya itu penggunaan Microsoft Access.
Pengguna ini bisa mengimpor, menggabungkan secara langsung ke data yang tersimpan dalam database. Terakhir ada end user database, di mana database ini dibuat dan diatur oleh pengguna akhir menggunakan perangkatnya sendiri. Database ini untuk dokumen offline ya biasanya dan tersimpan di perangkat pribadi. Contohnya seperti spreadsheet, word processing, dan juga download file. Infrastruktur yang ketiga tadi ada aplikasi. Semua aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk merancang, membuat, mengadakan, dan memperhitungkan, mengirim, dan mengembalikan produk atau jasa. Aplikasi ini meliputi sistem pada level strategis, level taktis, dan maupun operasional. Aplikasi terkait akan dibahas pada komponen-komponen teknologi informasi ya. Bagian terakhir dari infrastruktur teknologi informasi ada presentasi. Bagian ini merupakan presentasi yang meliputi Graphical User Interface atau GUI untuk semua aplikasi dan teknologi komunikasi. Beberapa perangkat GUI paling umum seperti PC, pesan suara, terminal, perangkat internet, barcode scanner, dan personal digital assistant atau PDA. Perkembangan internet menjadikan internet browser menjadi antarmuka yang umum dan banyak digunakan untuk mengakses informasi. Selain itu, perkembangan teknologi Radio Frequency Identification atau RFID, teknologi ini memasukkan intelijensia pada objek fisik yang memungkinkan objek itu berkomunikasi satu sama lainnya serta dengan bisnis dan konsumen. Setelah tadi infrastruktur, kita akan masuk pada komponen-komponen teknologi informasi dalam rantai pasok. Saya bagi menjadi 3, yaitu ada Enterprise Resource Planning, Analytical Tools, dan juga e-business. Pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP merupakan sebuah paket perangkat lunak yang berusaha mengintegrasikan seluruh departemen dan fungsi-fungsi dari sebuah perusahaan ke dalam satu sistem komputer yang dapat melayani kebutuhan berbagai departemen. Dalam perkembangannya, ERP ini diperluas dengan mengintegrasikan proses-proses internal perusahaan dengan proses pemasok dan pelanggan untuk meningkatkan fungsionalitas dari rantai pasok. Karakteristik ERP ini ada 6. Pertama yaitu merupakan paket perangkat lunak yang dirancang untuk lingkungan klien maupun server, baik tradisional ataupun berbasis web. Yang kedua ini mampu mengintegrasikan sebagian besar proses bisnis. Ketiga, memproses sebagian besar transaksi sebuah organisasi. Mampu menggunakan basis data sebuah perusahaan yang menyimpan setiap bagian dari data sebanyak 1 kali. Yang kelima ini memungkinkan akses terhadap data secara real time. Kemudian, pada beberapa kasus, ERP ini memungkinkan integrasi pemrosesan transaksi dan aktivitas perencanaan seperti perencanaan produksi. Selanjutnya, yang kedua ada analytical tools. Data dan informasi yang diperoleh dari ERP harus diolah lebih lanjut dengan berbagai alat analitis seperti sistem pendukung keputusan atau decision support system untuk membantu manajer dalam membuat keputusan. DSS tadi yang tepat untuk situasi tertentu tergantung pada karakteristik permasalahan, horizon perencanaan, dan tipe keputusan yang akan dibuat. Alat analisis yang digunakan untuk mendukung keputusan di berbagai level manajerial, mulai dari yang strategis seperti perancangan jaringan, keputusan taktis seperti alokasi produk ke fasilitas produk dan gudang, serta permasalahan operasional sehari-hari seperti penjadwalan produk, pemilihan alat pengiriman, juga penentuan rute kendaraan. Dalam analytical tools, ini merupakan sekumpulan alat yang dikenal dengan Business Intelligence atau BI. BI ini pada dasarnya adalah informasi yang dikumpulkan oleh sebuah organisasi tentang pelanggan, pesaing, produk atau jasa, dan juga proses. BI menyediakan
data-data organisasi sehingga dapat dengan mudah mencari data tersebut dan mengubahnya menjadi informasi untuk organisasi. Business intelligence ini menyediakan data-data organisasi sehingga dapat dengan mudah mencari data tersebut dan mengubahnya menjadi informasi untuk organisasi. Selanjutnya, kapabilitas dari teknologi informasi ini mencakup 4 lapisan. Yang pertama itu perancangan jaringan yang strategis. Alat analitis yang membantu manajer rantai pasok untuk satu, menemukan kombinasi yang optimal tentang jumlah, lokasi, dan ukuran dari suatu fasilitas. Yang kedua, teknologi informasi ini harus mampu menentukan alokasi termasuk dari pemasok atau pabrik mana yang harus memproduksi suatu produk. Ketiga, yaitu menentukan aliran distribusi terbaik seperti gudang mana yang akan melayani pelanggan tertentu. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara biaya dengan tingkat pelayanan yang akan diberikan. Yang kedua yaitu taktis, merupakan kemampuan untuk menentukan lokasi sumber daya pada periode perencanaan lebih baik pendek seperti mingguan atau bulanan. Sistem ini mampu meliputi rencana induk rantai pasok dalam mengkoordinasikan produk, strategi distribusi, dan kebutuhan penyimpanan dengan mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya dari seluruh sistem. Kedua, perencanaan persediaan ini mampu menentukan tingkat persediaan pengaman dan cara memosisikan persediaan dalam rantai pasok. Kapabilitas yang ketiga yaitu sistem perencanaan operasional. Ini akan membantu perusahaan dalam mengefisienkan produk, distribusi, persediaan, dan transportasi dalam rangka pendek. Horizon perencanaan harian sampai mingguan dan fokus pada satu fungsi, misalnya produksi. Sistem perencanaan operasional ini juga meliputi perencanaan permintaan yang menghasilkan ramalan permintaan, kemudian penjadwalan produk, menghasilkan jadwal produk secara detail, produksi secara detail. Yang ketiga, pengelolaan persediaan menghasilkan rencana produksi, juga perencanaan transportasi yang nantinya menghasilkan rute dan jadwal dari transportasi. Selanjutnya, sistem pelaksanaan operasional ya. Ini harus mampu menyediakan data, pemrosesan transaksi, akses pengguna, dan infrastruktur untuk menjalankan sebuah perusahaan. Sistem ini harus terkini dan terus-menerus diperbarui oleh user atas suatu kejadian-kejadian. Sistem ini tuh bisa meliputi ERP, CRM atau Customer Relation Management, ada Supplier Relation Management, ada SCM, Supply Chain Management, dan juga sistem operasi. Nah, teknologi informasi ini seperti tadi ya, mendukung 5 aspek yang terdiri dari CRM, ISCM, SRM, SCM, dan juga TMF. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama yaitu CRM. Merupakan proses-proses yang berfokus pada interaksi di hilir antara perusahaan dengan pelanggan. Satu CRM ini mendefinisikan sebagai strategi manajemen yang menyatukan teknologi informasi dengan pemasaran dan menyediakan pelayanan kepada pelanggan secara real-time, serta menjalin hubungan dengan tiap pelanggan melalui penggunaan informasi tentang pelanggan. Sistem ini dapat merespon secara efisien terhadap adanya perubahan keinginan pelanggan sehingga memperkuat pendapatan dengan mengurangi biaya pemasaran. Kunci proses yang terjadi itu meliputi marketing, penjualan, manajemen order, dan juga service center. Untuk mengembangkan dan menerapkan CRM, diperlukan analisis pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengenali pelanggan secara individual. Perusahaan tahu pelanggan mana yang berpotensi memberikan keuntungan besar, dan juga mana yang kiranya merugikan. Treatment macam apa yang harus dilakukan atau diberikan kepada pelanggan, itu pasti berbeda, sehingga value yang diberikan lebih baik dari pesaing. Jadi intinya kita harus menganalisis pelanggan secara individual, karena dari situ kita akan mengetahui pelanggan mana yang menguntungkan,
merugikan dan kita bisa memilih treatment kepada tiap-tiap pelanggan itu sendiri. Yang artinya treatment-nya itu pasti tidak sama ya, tapi ujungnya untuk menghasilkan keuntungan perusahaan. Yang kedua itu ada ISCM, proses yang terkait dengan perencanaan dan pemenuhan permintaan pelanggan. Proses ini terjadi meliputi perencanaan strategis, perencanaan permintaan, perencanaan pasokan, juga penyelesaian proses produksi, serta area servis. Perencanaan pasokan merupakan proses yang memperhitungkan peramalan permintaan dari perencanaan permintaan dan sumber daya yang disediakan oleh perencanaan strategis, kemudian membuat rencana terbaik untuk memenuhi permintaan pelanggan. Ya, pemenuhan proses yang menjalankan rencana yang telah dibuat dengan menghubungkan setiap pesanan dengan sumber daya dan alat transportasi tertentu. Aplikasi perangkat lunak yang terkait dengan ini adalah aplikasi transportasi dan pergudangan. Selanjutnya, area servis atau layanan lapangan, proses yang menitikberatkan pada penentuan tingkat persediaan untuk produk, penjadwalan panggilan untuk layanan, serta penentuan lokasi dan ukuran gudang. Yang ketiga itu ada SRM, merupakan proses yang berfokus pada hubungan dua arah antara perusahaan dengan pemasok. Supplier Relationship Management atau SRM ini merupakan proses bisnis yang mengelola hubungan antara perusahaan dengan pemasok serta menyesuaikan kemampuan sumber daya perusahaan dengan lingkungan bisnis yang ada. Cakupan proses dalam SRM itu meliputi penentuan sumber bahan baku, melakukan negosiasi harga dan pengiriman dengan pemasok, mendesain bentuk kerjasama dengan pemasok atau desain kolaborasi, menentukan penambahan atau pengurangan jumlah pesanan pada pemasok atau pembelian, serta kolaborasi penawaran. SRM ini mampu memberikan peluang besar untuk menjalin kemitraan baru dan mengantisipasi buruknya hasil pasokan yang akan diproses lebih lanjut. Praktik SRM ini dapat mencakup strategi long-term relationship atau hubungan jangka panjang dengan pemasok secara strategik atau logistic integration dan supplier assessment atau penilaian terhadap pemasok. Keempat ada SCM, ini merupakan platform yang mengintegrasikan berbagai fungsi dan proses dalam rantai pasok. Sistem ini fokus pada proses aliran barang dan jasa dari supplier, manufaktur, retailer, hingga konsumen yang merupakan satu kesatuan yang saling terhubung tanpa pembatas dan berlangsung secara transparan. Secara sederhananya, SCM ini merupakan strategi terkait kegiatan produksi, shipping, distribusi produk, barang atau jasa dari perusahaan sampai kepada pelanggan. SCM memiliki sejumlah komponen dalam pelaksanaannya, antara lain ada plan, source, make, deliver, dan juga return. Manfaat kita menerapkan SCM dalam perusahaan kita yaitu satu, ada kepuasan konsumen, yang kedua ada meningkatkan pendapatan dan juga laba, menurunkan biaya, perusahaan semakin besar. Yang kelima itu ada TMF, merupakan proses yang berfokus pada hubungan dua arah antara perusahaan dengan pemasoknya. Pada awal perkembangannya, teknologi informasi ini fokusnya pada penyederhanaan transaksi dan pengembangan metode integrasi serta visibility data antar anggota rantai pasok. Transaction Management Foundation atau TMF ini merupakan perangkat lunak yang mempengaruhi proses makro rantai pasok yang meliputi dasar ERP yang merupakan komponen seperti finansial dan sumber daya manusia, software infrastruktur, dan software integrasi. TMF software sendiri ini sangat dibutuhkan untuk ketiga makro dan untuk komunikasi satu dengan lainnya. TMF itu tadi merupakan dasar dari SRM, ISCM, dan juga CRM. Soalnya tools dari analitis sendiri yang sering digunakan itu ada beberapa hal. Yang pertama ada model
yang berupa konseptual, matematis, dan juga simulasi. Selanjutnya tadi ada Decision Support System atau DSS, ada juga query dan kalkulator, ada statistical analysis, ada data mining, ada agent and web-based agent, kemudian ada kecerdasan buatan, yang terakhir ada online analytical process atau lab tools. Terakhir, dari komponen teknologi informasi dalam rantai pasok itu ada e-business. E-commerce adalah seluruh transaksi dan pertukaran informasi melalui media elektronik antara organisasi dengan stakeholder eksternal. Sedangkan e-business sendiri ini mempunyai cakupan yang lebih luas dari e-commerce, karena tidak hanya melibatkan pertukaran informasi dengan stakeholder eksternal, tetapi juga di dalam perusahaan itu sendiri. E-business juga mampu mendukung berbagai transaksi dalam rantai pasok, baik aktivitas antara perusahaan dengan pemasok atau hulu rantai pasok, maupun transaksi perusahaan dengan pelanggan atau hilir rantai pasok. Dari segi pihak yang diajak berbisnis, e-commerce biasa kita bagi menjadi dua ya. Ada B2C sama B2B. Yang pertama tadi business to customer, merupakan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan akhir melalui media internet. Keuntungannya itu, pertama, konsumen mempunyai akses terhadap lebih banyak pemasok. Yang kedua, pemesanan dapat dilakukan 24/7. Kemudian pelanggan dapat menyesuaikan produk atau layanan dengan keinginan mereka. Selanjutnya, mampu meningkatkan informasi tentang produk dan transaksi seperti data, teknis, dan sejarah pemasaran. Untuk bisnis to bisnis, ini merupakan hubungan antara perusahaan dengan perusahaan lain melalui media internet. Keuntungannya, ini mampu meningkatkan efisiensi proses, mengurangi kompleksitas dari rantai pasok, kemudian mampu meningkatkan integrasi data antara berbagai elemen dalam rantai pasok. Selanjutnya, mampu menciptakan inovasi. Model B2B juga antara lain seperti supplier-oriented marketplace, buyer-oriented marketplace, serta intermediary-oriented marketplace. Praktik dalam teknologi informasi dalam rantai pasok, ini memiliki beberapa hal yang harus dilakukan untuk mendukung suatu proses rantai pasok dengan menggunakan teknologi informasi. Yang pertama, dalam pemilihan teknologi informasi ini harus sejalan dengan faktor-faktor kunci keberhasilan perusahaan. Yang kedua, itu menyelaraskan tingkat kecanggihan dengan keperluan adanya sistem yang canggih. Jadi tidak over pengadaan suatu teknologi informasi ataupun under. Jadi kita harus menyesuaikan dengan keperluan perusahaan itu sendiri. Ketiga, itu menggunakan sistem teknologi informasi yang mampu mendukung pengambilan keputusan, bukan untuk membuat keputusan. Yang keempat, mampu berpikir tentang masa depan, kemudian penggunaan teknologi informasi yang terakhir harus mampu membantu dalam pengambilan langkah yang tepat, serta mampu untuk mengukur nilai. Dari segi perspektif, peranan TI ini kita bagi menjadi dua. Pertama, perspektif teknis dan juga perspektif manajerial. Perspektif teknis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada fungsi penciptaan dan juga fungsi penyebaran. Fungsi penciptaan kita bagi lagi menjadi ada manual dan juga otomatis. Dengan fungsi penyebaran itu ada yang namanya gathering, organizing, selecting, synthesizing, dan juga distributing. Selanjutnya dalam perspektif manajerial itu ada yang minimize risk, ada reduce cost, value, dan juga grade. Untuk perspektif teknis, tadi kita bahas ada dua ya. Pertama kita bahas tentang fungsi penciptaan. Teknologi informasi ini menjadi sarana untuk mengubah fakta-fakta ataupun kejadian sehari-hari yang kita jumpai pada bisnis di suatu perusahaan menjadi format data kuantitatif. Fungsi penciptaan secara manual itu dalam menginput data yang kita peroleh itu dilakukan seorang user dalam proses inputnya terhadap fakta-fakta dalam aktivitas sehari-hari yang perlu untuk direkam. Contohnya catatan pengeluaran keuangan, pesanan konsumen, barang yang keluar dari gudang, juga keluhan pelanggan. Sedangkan secara otomatis ini
saat melakukan input data tidak melibatkan manusia dalam input, melainkan hanya melibatkan teknologi untuk memasukkan informasi ke database. Contohnya dalam penggunaan barcode untuk kode barang, penggunaan kartu kredit untuk melakukan pembayaran, smart card untuk pelanggan, dan lain. Fungsi penyebaran tadi, dalam semua fakta dan data informasi serta knowledge yang telah didapat, teknologi informasi memiliki fungsi-fungsi yang berhubungan dengan aspek penyebaran, yaitu ada gathering. Gathering artinya mengumpulkan data informasi yang kita dapat, meletakkannya dalam suatu media yang berbasis digital. Media tersebut harus mampu menganalisa berbagai karakteristik unik dari setiap fakta, data, dan informasi tersebut. Kemudian bisa direpresentasikan dalam sebuah format media suara, teks, gambar, video, dan lain sebagainya. Kemudian organizing. Organizing artinya mengorganisasikan penyimpanan fakta, data, informasi maupun knowledge yang telah didapat ke dalam suatu media penyimpanan. Dalam mengorganisasikan semuanya tadi, dibutuhkan konsep-konsep struktur data, basis data, sistem berkas, yang merupakan dasar-dasar dalam ilmu pengorganisasian. Selanjutnya, selecting artinya menyediakan fasilitas untuk memudahkan perusahaan dalam melakukan pencarian dan memilih fakta mana yang akan dibutuhkan. Synthesizing artinya mengintegrasikan beberapa fakta data, informasi, dan memudahkan perusahaan dalam mengambil suatu keputusan bisnis. Selanjutnya, distributing ini artinya menjadi infrastruktur yang mampu menyalurkan berbagai data informasi dari media penyimpanan ke pihak yang membutuhkan. Dalam proses ini juga diperhatikan kecepatan akses, penting tidaknya fakta atau data, dan lain sebagainya. Sedangkan dari sisi manajerial, ini menjadi sesuatu yang lebih dilihat lebih global ya, lebih bernilai lah untuk perusahaan. Itu seperti minimize risk, reduce cost, kemudian make a value, sama create. Dalam meminimize risk, setiap bisnis itu pasti memiliki risiko. Contohnya konsumen yang dinamis, jadwal pemasok barang yang tidak tepat waktu, serta jumlah permintaan produk yang tidak menentu. Juga ada risiko lain seperti kurs mata uang yang fluktuasi. Untuk mengurangi risiko-risiko tadi, perusahaan dapat menggunakan berbagai jenis aplikasi yang sudah ada. Contohnya forecasting, financial advisory, market review, planning expert, dan lain sebagainya. Nah, teknologi informasi ini berperan untuk membantu mengurangi risiko bisnis yang ada dan menjadi sarana dalam membantu manajemen dalam mengelola risiko. Selanjutnya, manajer harus mampu reduce cost atau mengurangi cost. Artinya, penggunaan teknologi informasi tadi harus bisa berperan dalam menawarkan perbaikan, efisiensi, dan mengoptimalkan proses bisnis dalam perusahaan. Selanjutnya, teknologi informasi dari segi value ini berperan untuk menciptakan value atau nilai yang menjadi sarana efektif untuk mengidentifikasi hal-hal yang ditransformasikan menjadi value bagi pelanggan perusahaan. Selanjutnya, create itu merupakan pesatnya suatu teknologi internet dengan seiring perkembangannya teknologi informasi mampu menciptakan arena bersaing bagi perusahaan, yaitu khususnya di dunia maya. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang lengkap, mungkin bisa ditambah oleh dosen kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.